ilmu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Al-Imam Syafi'i dari saking pentingnya ilmu itu sampai mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm wa man arada dunya wa man arada huma fa alaihi bil ilm. Yang mau dunia hendaklah meraihlah dengan ilmu, begitu juga dengan akhirat. Maka begitu juga dengan orang yang mau kedua-duanya, baik dunia maupun akhirat, hendaklah meraihnya dengan ilmu. Dan ilmu tidak bisa dilepaskan dengan namanya guru. Nggak bisa kalian, walaupun mungkin kalian bisa membaca kitab, walaupun banyak di antara kita yang sekarang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jaringan internet, melalui entah itu HP, entah itu lain yang sebagainya, hingga kemudian kita bisa belajar langsung dari narasumbernya. Tapi hal-hal tersebut tidak menafikan kita dari apa? Dari butuhnya kita kepada guru. Dari seseorang yang memberikan kita bagaimana hal ini bisa ke sini, hal itu bisa ke situ, alias petunjuk. Karena bagaimanapun guru akan mengajarkan sebagaimana gurunya dulu mengajarkan dia. Nah, ini yang kebanyakan dari orang-orang yang ada di sekitaran kita memotong hal ini, jalurnya dipotong. Hingga kemudian mereka hanya belajar dari kitab, hanya belajar dari WhatsApp ataupun dari internet ataupun dari TikTok dan lain sebagainya, tanpa adanya petunjuk dari seorang guru yang bisa membimbing dia. Hingga banyak di antara kita yang kemudian ada namanya nyeleneh, sesuatu yang dianggap keluar dari hal yang biasa kita ketahui. Hal ini tidak diherankan. Kenapa? Ya kembali kepada hal apa yang telah menjadi satu kaidah. Kaidahnya begini: boleh zam-zama satu oraf, atau kaidah yang lain khalif tu'raf. Kalau kaidah boleh zam-zam satu oraf, alirnya ente kencingin air zam-zam, ente bakal dikenal. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya ketika kamu melakukan sesuatu yang di luar dari apa yang seharusnya ada, umumnya ada, itu kalian akan cepat terkenal. Tapi tanpa guru. Makanya kita nggak heran di YouTube ada orang pesilat kan bisa mengkambing hitamkan seseorang yang bertahun-tahun, dia bilang bid'ah, dolal, sesat dan sebagainya. Lah dianya aja ketahuan pesilat, kagak pernah mondok. Itu aja udah ketahuan kayak begitu. Kalau misalnya khalif torab begitu juga sama, senada. Melakukanlah hal yang lain, kalian akan cepat terkenal. Kapan saat kok ada terkenalnya? Karena kita ini sekarang ini dia kalau bahasa kualitas atau bahasanya sesuatu yang dinilai itu bukan ilmunya atau kedalaman bagaimana ada ilmunya di dalam tersebut, tapi viralnya udah kayak begitu. Mau kontennya anjur maur nggak, yang penting viral. Itu menjadi sesuatu hal yang sangat wah ini nih gitu. Wah ini yang seharusnya nih. Padahal itu adalah sesuatu yang bisa jadi justru menyesatkan kita. Ustadz ambil satu contoh ya, bagi permisalan saja buat kalian. Dulu kami di Dalwa itu diajar dengan beberapa murid dari Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani. Jadi guru-guru kami itu lulusan pertama dari Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani.
Kalau antum melihat di internet ada Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, itu guru kami. Habib Shalih bin Ahmad Al-Idrus itu guru kami, mengajar kami fikih, nusus, i'rab dan lain sebagainya. Habib Ahmad bin Husain bin Abu Bakar As-Sagab, Bangil, itu guru kami. Habib Abdullah bin Abdurrahman Mulakhela, itu guru kami. Mereka semua adalah murid-murid Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, tingkatan yang pertama. Yang pertama kali Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki membuka pesantren. Yang sebelumnya beliau Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki itu ngajar di mana-mana, kalau bahasa ini di Masjidil Haram. Ini ya, nih, saya kasih contoh nih. Al-Habib Ahmad bin Husain Abu Bakar As-Sagab itu nggak mau ngelarang kami. Ngelarang dari apa? Ngelarang dari sesuatu yang biasa kalau ini ngelarang ya. Hal yang biasa sih sebenarnya kalau menurut pandangan kita sebagai orang awam. Kan kalau misalnya zikiran tahlil kan ya, paling biasanya kita kan ya mengucapkan, sebelum mengucapkan la ilaha illallah, paling ada kalimat Abdullah Zikri atau tambahannya Abdullah Zikri fa'alam annahu, kan gitu ya. Nah, atau yang biasanya lebih panjang dengan menyadur satu ayat, ya 2 ayat dari Al-Quran, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub fa'alam annahu, gitu. Tapi beliau melarang kita untuk mengucapkan ketika sebelum mengucapkan la ilaha illallah lalu mengucapkan afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli. Itu sama beliau dilarang, nggak boleh. Kan itu hadis, betul, hadis. Tapi tahu nggak kalian apa itu, apa artinya, maknanya? Afdalu ma qultuhu ana, paling utama, paling bagusnya apa yang aku ucapkan, wan nabiyuna min qabli, dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Habib Ahmad bin Husain bin Abu Bakar As-Sagab itu melarang kami, bukan permasalahannya adalah ngucapin itu ya, karena sesuatu yang haram, bukan, tetapi melihat dari maknanya, karena maknanya seolah-olah kita yang menyandarkan atau berusaha ya, mengidhofakan gitu ya, diri kita sebagai golongan para nabi. Makanya kemudian beliau melarang. Loh Ustaz, kalau gitu larangan tanpa jalan keluar sama aja bohong. Tetap ya, mereka para ulama, para alim, tidak hanya alim, para muallim, para murabbi dan lain sebagainya, kata mereka silahkan saja dibaca, tapi jalan keluarnya adalah dengan cara mengucapkan kalimat saktinya atau kuncinya. Apa itu? Katakanlah lebih dulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha. Karena pada saat itu dengan mendahulukan pengucapan kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalimat afdalu ma qultuhu ana pasti nisbahnya ya, disandarkannya bukan kepada kita tapi kepada Nabi Muhammad. Begini paham ya? Ya, ini ilmu. Ya. Ini ilmu. Ya. Nah yang kedua, nih Ustaz kasih contoh. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan laisa syadidu bisur'ah, lakinna syadidu man yamliku nafsahu indal qadam. Bukanlah orang yang kuat itu dengan bisa berantem, kuat berantem, bukan. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Satu ya, ini kalimat satu. Tapi ada kalimat lagi yang kedua, manistughdiba walam yaghdab fahuwa himar. Yang artinya manistughdiba, barang siapa yang seseorang dibikin marah tapi nggak marah, fahuwa himar. Tahu himar nggak? Himar, tahu himar? Keledai. Keledai yang seorang gitu, yang kencang banget gitu. Yang kecil
Itu himar. Lah, Ustaz, kalau kayak begitu gimana dong? Padahal tadi laisa syadidu itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan manis tugdiba walam yaghdab fahuwa himar itu adalah perkataan Imam Syafi'i. Memang Imam Syafi'i di bawah Nabi Muhammad mau bagaimanapun juga. Tapi mau bagaimanapun beliau keduanya adalah sumber dari ilmu kita. Mau bagaimana kemudian kita bisa menyatukan kalau nggak punya guru bingung kita. Satu untuk menahan amarah, tapi kalau kemudian tidak marah, kalau dibikin marah kita jadi keledai. Nah, kalau para ulama kemudian para guru kita menjelaskan bahwasanya manistugdiba, bahwasanya ketika ada seseorang dibikin marah tapi nggak marah, itu bukan urusan pribadi. Sesuai dengan kalimat hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang dibikin marah tapi dia nggak marah, tapi itu urusan pribadi. Misalnya ente dikata-katain, Padli, ente ganteng Padli, marah ente Padli. Gimana coba Padli kalau kayak begitu? Marah nggak? Kagak loh, memang gue ganteng kan. Memang gue ganteng, apa yang gue marah gitu. Kalau ente bilang jelek lu, lah itu juga jangan marah. Kayak begitu. Kenapa nggak marah? Ya Sin, jelek lu gitu. Lah jangan marah Sin. Kenapa? Lah gue mah ganteng, nggak jelek. Begitu. Iya. Itu jalan keluarnya. Itu kalau begitu bisa wajib marah mah. Lah jangan marah. Iya. Jalan keluar kayak begitu, karena kita tidak sesuai dengan apa yang dikatakan kepada kita. Manistugdiba walam yaghdab fahuwa himarun itu dalam permasalahan agama. Dalam permasalahan agama dan kehormatan agama kita. Ya tentu saja orang marahnya kan bareng-bareng kan, bahasa kita mah beda. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ketika ada seseorang melihat kemungkaran, maka nggak semuanya sama. Nabi mulai yang dari atas dulu, yang paling keras, man ra'a minkum mungkaron falyughayyiru biyadihi, pakai tangan. Para ulama bilang pakai tangan itu pakai kekuasaan. Tapi ada juga yang bilang pakai tangan itu pakai tabok gitu, mukul, nampar. Tapi umumnya pakai kekuasaan. Waman lam yastati' fa bilisani, pakai lisan, pakai omongan, pakai tausiah gitu. Pakai nasihat bisa tarik satu, nih gua nasihatin lu ya, jangan main judi lagi gitu. Jangan yang di HP itu bukan pinjol atau lagi apa? Jangan ngeslot mulu ya gitu. Gue liat lo kayaknya kena main depo mulu, duit gajian lu didepoin mulu itu. Gitu tuh. Dinasihatin pakai lisan. Kalau kemudian tetap aja tangan kita nggak bisa, lisan juga nggak bisa, pakai hati. Ingkar pakai hati dengan perbuatan mungkar yang ada di dalam atau terlihat oleh mata kita. Nah ini kalau misalkan nggak ada guru yang memberikan petunjuk, yang memberikan arahan, nanti pemahamannya beda. Pemahaman menjadi beda. Nih Ustadz lagi kasih satu contoh terakhir. Ini yang paling tinggi nih. Orang kan dalil maulid, dalil maulid ini buat dalil maulid begini tahun ini atau apa? Bulan berikutnya di dalil maulid. Dalil maulid yang sering kita pakai adalah dalil maulid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari mimpinya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, tentang bagaimana Abbas itu melihat saudaranya Abu Lahab disiksa. Enggak ada, siksaan hancur dah, maur siksaannya, kecuali hanya kalau pas lagi hari Senin siksaannya dipinggirin semuanya, Allah Subhanahu wa taala berikan dari tangan jempol jarinya itu keluar air sus.
Itu hadis Bukhari Muslim tuh. Mengapa kemudian Abu Lahab, kan Abu Lahab aja, bayangin nanti Abu Lahab. Abu Lahab itu orang kafir yang capnya nggak main-main, langsung dari Allah dalam Al-Quran. Itu yang tabat yada Abi Lahabi wa tab itu. Emang surat apa itu, tentang siapa? Tentang Abu Lahab. Orang kalau kafir, ya dicap kafir. Orang kalau ngecap kafir nggak boleh, tapi Allah sendiri ngecap kafir kepada Abu Lahab. Itu udah bukan main-main lagi dah. Kemudian timbul nih, ya, orang-orang sekarang, wah bagaimana mungkin mimpi bisa dijadiin dalil? Walaupun kemudian yang meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari udah jaminan mutu kalau bahasa kita mah. Itu hadis kalau misalnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, udah nggak usah pakai tanya. Pasti hadisnya hadis sahih. Periwayatnya periwayat yang begini-begini, dhabit. Semuanya 5, yang 5 syarat dari hadis sahih itu pasti ada kalau dalam riwayatan Imam Bukhari. Tapi pertanyaannya, emang mimpi bisa dijadiin dalil? Tuh. Hah? Ente ngomong gimana coba? Lah kalau orang kagak belajar mah kagak paham. Apalagi kalau nggak ngaji, selesai udah finish kan. Di dalam hadis Nabi, di dalam permasalahan usul hadis Nabi yang membahas tentang masalah perawi, sahabat itu dibegitu istimewakan oleh para ulama hadis. Bahwasanya para sahabat itu, walaupun mungkin di dalam hadis kan ada tuh kita lihat sahabat yang kagak ada namanya. Itu kalau riwayat sahabat bukan sahabat, misalnya tabiin atau tabiin, itu udah kurang tuh hadisnya, udah nggak bisa diterima. Tapi kalau sahabat, walaupun namanya nggak ketahuan, tetap bisa diterima, karena sahabat oleh para ulama dianggap kulluhum udul, semuanya adil, memenuhi syarat dari perawi sebuah hadis. Sayyidina Abbas bermimpi, tapi bermimpi tentang Abu Lahab. Yang bermimpi Abu Lahab dapat keringanan gara-gara siapa? Bergembira dengan kelahiran Nabi. Flashback ya sebentar aja. Jadi ketika Nabi lahir, Abu Lahab punya budak namanya perempuan namanya Suwaibah, yang bantu kelahiran Sayyidatuna Aminah. Ketika Nabi lahir, dia buru-buru ngasih tahu Abu Lahab, karena Abu Lahab adalah pamannya Rasul, abangnya Sayyidina Abdul, bapaknya Rasul. Dikasih tahu, wahai Abu Lahab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniai kamu dengan sesuatu nikmat. Apa itu? Telah lahirnya keponakanmu. Karena begitu gembiranya, karena Abu Lahab tahu ini Nabi Muhammad lahir tanpa ada ayahnya, yaitu adiknya. Begitu gembira Nabi Muhammad lahir, lalu kemudian Suwaibah yang ngasih kabar gembira kepada Abu Lahab dimerdekakan. Pada saat itu juga. Sekarang pertanyaannya kembali kepada tadi. Ustaz, memang mimpi bisa? Bisa, karena apa? Yang bermimpi adalah sahabat. Lalu yang dimimpikan adalah tentang Nabi Muhammad. Sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, dari perkataan, perbuatan, sifat sampai takrirnya, semua itu adalah hadis. Kalau kita nggak tahu tentang ini, lalu diutik-utik dari masalah itu, kira-kira nanti mau jawab gimana coba? Mau jawab gimana? Walaupun Bukhari, wah, berarti nggak bisa dong, nggak bisa. Berarti nggak jadi dalil, berarti nggak boleh maulid, nggak boleh maulid, kagak maulid akhirnya. Tapi untungnya kita punya guru yang gurunya juga ilmunya bersambung kepada para guru-gurunya sampai kepada Rasul.
Ya. Ini tahadusan bin nikmah. Kami begitu bangga ketika kami, walaupun mungkin ya dari permasalahan ilmu pendidikan yang lain kami kurang, tapi ketika kami mempunyai bahwasanya ilmu kami itu berasal dari orang-orang yang mereka adalah mempunyai sanad dari guru mereka sampai kepada Rasulullah SAW, itu menjadi satu kebanggaan bahwa ilmu yang telah sampai kepada kami adalah ilmu yang tidak lagi bisa diperdebatkan apakah ilmu itu sah atau tidak sah, apa baik atau tidak baik. Pasti baik, pasti sah. Karena apa? Karena ada mata rantainya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah pentingnya ilmu dengan guru yang mempunyai mata rantai. Nah, mudah-mudahan ya, ini anjuran yang mungkin untuk terakhir, kalau bisa ya kita ini jangan kena sindrom awalan wa akhiran. Tahu awalan wa akhiran? Pembukaan banyak, penutupan banyak, tengah-tengahnya pas lagi ngaji sepi, sampai hadronya hilang. Hadroh hilang, diambil orang hadronya ini kemarin. Apa kagak ada yang mukul gitu, saking dikitnya orang. Justru pembukaan untuk memancing kita. Karena apa? Nih nanti pada di tengah-tengahnya kayak begini, iya. Istiqomah, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan istiqomah kita di dalam belajar, ya, di dalam menggali ilmu bersama dengan guru-guru kita. Amin, amin ya rabbal alamin.